Berarti fix ini kalau udah dari sambungan dari pertama dan sampai ke tengah ini, si cewek ini meninggal. Kayak gini ceritanya, plot twist gitu. Sekali lagi kalau gua sempat salah mengartikan, kalian langsung tulis aja di komentar ya, karena memang gue nggak bisa ngertiin lirik. Oke teman-teman, berjumpa lagi sama gue Badasa, dan ya kita berjumpa lagi di apa sih ini? Ini konten apa? Oh iya. Oke, jadi di video kali ini kita konten review. Kok review? Bukan review. Kok review lebih tepatnya sih? Bukan review ya? Itulah. Oke, jadi di sini gue sedikit agak exciting tadi ya, exciting banget ini, serius. Tadi sempat tiba-tiba buka YouTube gue dikejutkan dengan yang adanya video tanpa judul. Alas, judulnya kosong. Dan bukan hanya judul, tapi lebih tepatnya nama channelnya juga kosong. Kalian bisa lihat sekarang, boom. Nah, kosong loh. Cuman di sini ada description-nya ada ya. Description-nya ada, cuman di sini channelnya kosong banget. Dan judulnya juga kosong. Kalau di Ctrl A, ini channelnya sama sekali nggak ada nama loh. Kalau di Ctrl A nggak ada, tapi kalau judulnya kayaknya ini ada cuman bar spasi aja deh. Cuman kayak ada bar spasi aja. Cuman ini gue nggak yakin ini adalah spasi. Gue nggak yakin. Jujur aja ya. Gue nggak yakin. Jadi ini agak sedikit apa ya? Keraguan gue ya. Ini gue entah bisa juga gue buat kayak gini atau gimana. Ini bagus sih. Dan yang nonton udah ada 1.600.000. 6 September kemarin di publish 2020. Berarti belum lama ini juga dong. Waduh, gila. Keren. Gitu loh, nama judulnya nggak ada, nama channel juga nggak ada, kosong gitu loh, kosong. Dan yang nonton rame. By the way, ini adalah musik ya, musik berbahasa Jepang. Nah, musik berbahasa Jepang, tapi udah ada translate-nya. Jadi di sini sebenarnya yang pengen gue lihat, apa sih sebenarnya makna dari lagu yang ada di sini ya kan? Biasanya kan kalau yang aneh-aneh gitu kan pasti ada maknanya gitu loh, ada makna tersendirinya gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja full screenin aja. Berisik. Oke, WA dan Facebook gua udah gua close, jadi nggak bakal bunyi lagi. Oke, sekarang kita langsung full screenin aja dan kita tonton sekarang ya. Gila. Biasanya nih kalau di atas ya, kalau kayak gini ya, kalian lagi ngeklik full screen ya, ini bakal ada langsung judulnya dulu di atasnya. Ini nggak ada boy, nggak ada, kosong. Oke, sekarang kita langsung aja space. Baru kita bakal dengerin dulu sampai full, nanti bakal gue coba artiin apa sih makna dari lirik yang ada di sini, karena di sini sudah ada subtitle Indonesianya tadi gue lihat ya. Oke, langsung aja. Oke, jadi itu dan so buat otomatis gue bakal matiin dulu. Oke,
Jadi kita langsung breakdown aja masalah musiknya ini. Apa sih namanya sih ya? Review? Apa sih namanya? Kita bakal reaction. Baru bener. Review. Lama bener gue mikir kata-kata reaction anjay. Oke. Jadi kita bakal breakdown aja sebetulnya, breakdown aja masalah lagu ini. Apa sih makna tersirat yang ada di lagu ini? Ini sedikit kalau yang udah gua denger tadi, pertama kali gua denger tadi ya, pas bukan sebelum gua bikin konten ini ya. Jadi pas gua denger tadi sekalian gua baca liriknya, ini sedikit kayak mungkin kayak cerita psikopat deh ya. Karena di sini kita langsung aja break ke menit di sini. Untuk melodinya ini gua suka banget, instrumennya gua suka banget, jujur aja. Oke, sekarang kita di sini kita ke bagian ilustrasinya. Ke bagian ilustrasinya. Kalian di sini bisa lihat di belakang ini ada cermin. Ya. Di sini ada cermin, tapi kayaknya ini adalah cermin double ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada cermin. Nah, ini misalnya cerminnya, ini cermin dan di belakang kalian lagi ada cermin. Jadi kalau yang diilustrasi sekarang itu ini adalah cermin dan di depan kalian ada cermin lagi. Karena kalian bisa lihat di sini ilustrasi yang ada di depan ini atau dari alat pemotong daging ini terpantul-pantul ya. Tapi kayaknya enggak deh. Kalau gue salah mohon dimaafkan aja ya. Tapi itu yang mungkin ada dari gua ya. Oke, di sini ada alat pemotong daging. Ada alat pemotong daging dan ini mungkin dagingnya deh. Ini mungkin dagingnya deh. Terus dan di sini ada balon bermodelkan monyet kayaknya deh. Bermodelkan monyet karena tadi salah satu liriknya wajah monyet itu kembali lagi karena judulnya kayak gitu apa ya? Lirik salah satu liriknya kayak gitu tadi ya. Terus di sini juga ada darah deh. Kayaknya ini darah ya teman-teman ya. Dan juga salah satu yang bikin gua creepy nontonnya, agak sedikit serem nontonnya. Ini bagian ilustrasi ceweknya. Fuck man, ini mimpi buruk gua nih anjir, sumpah ini mimpi buruk kayaknya gua ya. Ini mimpi buruk gua nih ya. Ini kayaknya mimpi buruk gua deh. Seriously, ini ilustrasi ceweknya bagus, cuman tatapannya itu yang bikin serem ya. Tatapan dia tuh bikin serem ya. Man. Serius, ini serem sih, ilustrasi ceweknya ini serem sih ya. Kalau lu tatap lama-lama ini lu mimpi buruk deh, sumpah ini mimpi buruk anjir, gua aja ngeliatnya mimpi buruk loh ini loh. Terus di sini ada ini daging. Gua 100% 99% lah ya. 90% yakin percaya ini adalah daging. Kalau ngeliat dari modelnya ini adalah daging sapi yang digantung loh. Tapi kalau daging manusia, I don't know, gue nggak pernah ngeliat daging manusia dikulitin seperti apa, I don't know. Nah, ini nggak mungkin daging manusia deh, please lah, please lah, lu siapapun lu yang buat channel ini, siapapun lu yang bikin ilustrasi ini, please ya, ini nggak jangan merendahkan lah, jangan daging manusia lah gitu ya. Terus di sini kalau kita lihat sih sekilas ya, yang bagian kanan ini, bentar ya, yang di bagian kanan ini kalau dilihat sekilas, kalau tanpa daun ini adalah buah nanas. Ini adalah buah nanas. Kalau dilihat sekilas, tapi karena memang model pot bunga ada seperti itu, ini kita langsung aja artikan kalau ini adalah bunga. Ini adalah bunga, cuman daun apa ini? Ada ini daunnya layu. Shit man, ini apa anda? Oke, sekarang kita breakdown liriknya ya. Nampaknya tak ada orang di sekitar. Dengan rel kereta api yang rusak. Riuh suara kekehan perlintasan rel. Oke, kereta telah datang. Kereta yang rusak telah datang. Oke. Jadi tadi lirik pertamanya apa teman-teman? Nampaknya tak ada orang di sekitar. Dengan rel kereta api yang rusak. Riuh suara kekehan perlintisan rel. Kereta yang rusak telah datang. Oke, jadi kalau sedikit diceritakan ini si cewek ini ya, dia kayaknya hantu deh. Udah ya, kalau gua ngertiin ini kayaknya hantu deh. Jadi dia menunggu dia sama sekali nggak ada orang di sana, itu nggak ada orang. Ini dia nunggu kayak mungkin di stasiun mati ya. Ini kalau dari bait ke pertama ini kita ambil ya. Ini kayaknya si cewek ini dia nunggu di stasiun yang kosong karena memang dari liriknya pertama itu adalah nampaknya tak ada orang di sekitar. Tidak ada orang di sekitar. Mungkin ini kalau translatornya apa, I don't know lah ya. Dengan rel kereta api yang rusak. Stasiun jelas ya kan, dengan rel kereta api yang rusak. Terus, riuh suara kekehan perlintasan rel. Kereta yang rusak telah datang. Kita lanjut lagi.
Oke, ini berarti masih satu bait, itu masih satu bait ya. Lalu dengan menelan udara hangat ini, sekarang mulai untuk bergerak. Artinya ini si cewek sudah masuk ke dalam kereta api yang rusak tadi. Kalau menurut gua ya, kalau gua nggak salah, mau dibenarkan saja. Tapi itu gila, gila. Kereta api rusak dan dia masuk ke dalam situ loh. Lalu dengan menelan udara hangat ini sekarang mulai untuk bergerak. Ya karena kereta itu panas gitu loh. Menelan udara hangat, nggak salah tadi lihat lo. Ku tak tahu dan bertanya-tanya pada arah yang berlangsung. Oke, lanjut. Dan di dalam mimpi ku katuk mulutku. Lanjut. Oke, ini kita breakdown lagi liriknya. Dari yang pertama itu adalah ku tak tahu dan bertanya-tanya pada arah yang berlangsung. Jadi dia dalam keadaan kereta itu ya memang ya dia bingung gitu kan, bingung kok dia bisa masuk dalam kereta api yang rusak tadi gitu kan. Nah, cuman ini kayaknya dia masih hidup kayaknya deh. Bukan hantu deh kayaknya deh. Tapi agak mungkin ada salah gua sedikit ya. Dan dalam mimpi ku katuk mulutku. Jadi pas dia bermimpi, dia berusaha menutup apa ya? Menutupi apa yang udah dia lakukan karena dia ku katuk mulutku, berarti dia ada sesuatu mungkin yang sudah terucapkan tapi dia tidak ingin menyampaikan tersebut. Nah gitu ya. Terus mungkin saat ini akan terus berjalan, ku buka mataku selalu pada jalur itu. Oke, ini sudah paham gua. Ku katuk mulutku terus, dan tadi pas di lirik keduanya tadi, mungkin saat ini akan terus berjalan. Ku buka mataku selalu pada jalur ini tadi. Mana kata-kata pada jalur ini tadi ada deh. Nih ya. Mungkin saat ini akan terus berjalan. Ku buka mataku selalu pada jalur itu. Jadi dia melihat atau melakukan sesuatu dan dia senang melakukan itu. Makanya di sini liriknya adalah ku buka mataku selalu pada jalur itu. Dia sangat suka dengan yang dia lakukan gitu loh. Dengan hal-hal mungkin yang memang yang kalau gue lihat dari ilustrasinya dia adalah psikopat ya kalau menurut gue ya. Dan dia yang tadi gue bilang pas ku katuk mulutku. Dalam mimpi tadi ku katuk mulutku. Nah berarti dia tidak ingin menyebarkan kalau dia itu adalah psikopat. Oke, kita lanjut. Sekali lagi kalau gue sempat salah mengartikan, kalian langsung tulis aja di komentar ya, karena memang gue nggak bisa ngertiin lirik. Soalnya gue ngajak teman gue sih biar dia bisa ngertiin liriknya sih. Sekali lagi ku bangun dari mimpi. Oke, kita lanjut sampai satu bait dulu ya, nanti baru kita artikannya. Oke, jangan sampai itu dulu deh. Kita breakdown 4 lirik tadi ya. Sekali lagi ku bangun dari mimpi dan tak pernah ingin sampai ke stasiun. Tubuhku bercampur baur dengan kedinginan. Aku tetap tinggal di stasiun ini. Berarti tadi di lirik pertama tadi itu apa ya? Dia pas di sini ya tadi ya. Sorry. Sekali lagi ku bangun dari mimpi. Berarti dia terbangun dari mimpi. Dah oke. Dan tak pernah ingin sampai ke stasiun. Berarti di dalam kereta yang rusak tadi, dia sama sekali tidak ingin sampai ke stasiun berikutnya gitu ya. Oke. Tubuhku bercampur baur dengan kedinginan. Aku tetap ditinggalkan di stasiun ini. Oke. Dari sini paham? Kalian paham? Oke. Kalau dari pemikiran gua, dari lirik aku tetap ditinggalkan di stasiun ini. Berarti dari antara lirik pertama tadi yang kalian bisa lihat dari di sini, riuh suara kekerahan perlintasan rel. Kereta yang rusak telah datang. Maksud dari kereta yang sudah datang ini, kalau menurut gua, dia mati tertabrak kereta. Karena apa? Karena pas tiba di sini, sekali lagi ku bangun dari mimpi. Berarti dia bangun dari mimpi karena dia tabrakan dengan kereta tadi. Dan tak pernah ingin sampai ke stasiun. Jelas. Udah mati ngapain sampai stasiun? Tubuhku bercampur baur dengan kedinginan.
orang mati badannya dingin. Oke, gue mulai paham. Tubuhku bercampur baur dengan kedinginan. Aku tetap ditinggalkan di stasiun ini. Berarti fix ini kalau udah dari sambungan dari pertama dan sampai ke tengah ini, si cewek ini meninggal. Meninggal di stasiun tersebut dengan ditabrak kereta yang udah rusak. Oh man. Anjir, merinding gue kampret. Gue gak ketiknya kok jadi merinding gitu loh. Aduh. Oke, berarti ini tetap satu bait ya sebenarnya ya. Wajah monyet itu datang kepadaku. Dan saat aku melihat hal sama sebelum itu. Oke, di sini gua agak sedikit susah dengan artinya nih. Ini soalnya cuma berarti memang ini satu lirik sih, satu bait ya. Jadi pas tiba di sini wajah monyet itu datang kepadaku dan saat aku melihat hal sama sebelum itu. Mungkin maksud di sini wajah monyet itu mungkin ada kiasan yang ada dari Jepang mungkin ya. Ini mungkin kan orang yang translatein ke Indonesia ini mungkin juga orang Indonesia ya. By the way, gue juga sering bikin translate di channelnya PewDiePie. Kalian silahkan mampir aja. Kalau kalian kadang kalau gue lagi translatein channelnya PewDiePie, kalian langsung aja cek di description video. Di situ nanti ada diterjemahkan oleh Indonesia, Iqbal dan Sahada nama gue biasanya. Kalau gue lagi translatein, kalau enggak. Oke, jadi mungkin ini memang translate-nya atau mungkin ada sedikit kiasan mungkin yang dimaksud di bahasa Jepang. Mungkin kalau temen kalian ada yang wibu atau apa, maksudnya dari wajah monyet itu apa mungkin ya. Di sini gue nggak paham karena memang di sini ini balon yang dibentuk-bentuk ini gue yakin ini adalah monyet. Gue yakin ini adalah monyet. Ini adalah ekor, bagian kepala. I don't know, mungkin ini tangannya dan ini kaki. Atau bisa jadi ini adalah ekor, badan, tangan, kepala dan juga ini kaki. Jadi makanya di sini ada lirik wajah monyet itu datang kepadaku dan saat aku melihat hal sama sebelum itu. Di sini gue nggak sama sekali nggak ngerti maksudnya apaan. Kita lanjut lagi. Oke, tiba-tiba kalian bisa lihat di sini ya tiba-tiba ya. Ilustrasi tersebut semuanya gelap kecuali anjir ini gue merinding sumpah goblok. Astaga. Jadi bagian yang terang di sini hanya tinggal daging yang ada di gilingan mesin dan juga ada daging yang tergantung ini tiba-tiba merah. Oh shit, ini maksudnya apaan loh? Anjir, gila serem asli ini. Ilustrasinya aja dibikin serem gitu loh. Serius ini ilustrasinya dibikin serem loh. Oke, kita skip dulu. Kita baca dulu liriknya. Selanjutnya menjadi giliran aku. Bayangan menerus di lingkaran. Oke, ini belum bisa ngertiin, kita lanjut lagi. Oke. Dari lirik yang barusan gue baca, oke ya, dari sini ya. Selanjutnya menjadi giliran aku, bayangan menerus di lingkaran. Bersukaria, tampaknya tak ada cara kembali dan tidak ada cara untuk larikan diri. Fix ini cewek ini memang ceritanya dia mati tertabrak kereta yang rusak tadi. Jadi maksud dari lirik ini ya, gue baca sekali lagi ya. Selanjutnya menjadi giliran aku, bayangan di lingkaran bersukaria, tampaknya tak ada cara kembali dan tidak ada cara untuk larikan diri. Maksudnya di sini dia udah menjadi dari misalnya kayak anggap aja lah pada masyarakat mungkin kayak gitu ya. Jadi udah giliran dia yang untuk dipanggil gitu loh. Jadi dia sama sekali nggak bisa melarikan diri gitu loh. Kalau yang dari lirik yang gua baca ya, kalau yang gua artikannya seperti ya. Kita lanjut lagi. Oke, pas tiba di lirik terakhir ini kayaknya breakdown gue dari yang lirik pertama pas yang di awalan banget itu mungkin agak sedikit salah kayaknya ya. Jadi pas di sini larikan diri ini ya. Ku tak tahu dan bertanya-tanya pada arah yang berlangsung. Di dalam ku tutup mulutku, aku tak bisa lihat. Mungkin saat ini akan terus berjalan. Ku buka mataku dan selalu pada jalur itu. Oke, jadi mungkin kalau yang pertama tadi dia memang ditinggal di dalam di stasiun yang rusak tadi, tiba-tiba ada kereta rusak dan bam, si cewek ditabrak. Dan tiba di sini, ini adalah kelanjutan yang tadi misalnya dia udah mati tadi kayaknya ya. Jadi pas dia di sini, mana ya? Ku tak tahu dan bertanya-tanya pada arah yang berlangsung. Berarti ini kalau bisa gua artikan,
mungkin saat ini akan terus berjalan, kubuka mataku dan selalu pada jalur itu. Ini berarti kalau dari artian gua, ini jiwanya yang jalan lagi di atas rel tersebut, bukan kereta yang tadi. Jadi memang dia udah meninggal dan jiwanya lagi berjalan di atas kereta tersebut ya. Kalau dari yang gua artikan seperti itu sih. Oke, kita lanjutkan lagi. たどり着きは逃げられない二度とここへ散ってはいけないそれから怯えながら目を伏せたここは何もない Oke, jadi ini liriknya udah habis ya. Liriknya nggak ada lagi ya di belakangnya, nggak ada lagi kan? Oke. Apakah mau lagikan diri lagi? Tak ada tempat lagi, giliranku segera. Karena itu janganlah untuk takut, tutuplah matamu, tiada. Hah? Tiada lagi. Apa? Tempat ini tiada lagi. Oke. Oke. Di sini mungkin gua agak sedikit salah lagi deh. Mana tadi? Apakah mau lagikan diri lagi? Ini tertuju ke kita loh. Ini tertuju ke kita loh. Ini pertanyaan tertuju ke kita, bukan ke dia ya. Apakah mau lagikan diri lagi? Tak ada tempat lari, giliranku sekarang. Karena itu janganlah untuk takut, tutuplah matamu. Tiada, ini mana? Dan tempat ini, nah ada sih liriknya sih. Tutuplah matamu, dan tempat ini, dan tempat ini tiada lagi. Ada tempat ini tiada lagi. Oke, tutuplah matamu, dan tempat ini tiada lagi. Oke, jadi gue backdown sedikit lagi. Maksud dari sini ya, apakah mau lagikan diri lagi? Tak ada tempat lagi, giliranku sekarang. Karena itu janganlah untuk takut, tutuplah matamu, dan tempat ini tiada lagi. Apa kalian paham maksud di sini? Dan tempat ini tiada lagi. Jadi di sini memang kalau yang gue artikan, si cewek ini kayaknya adalah memang psikopat. Kalau yang gue artikan ya, kalau yang gue artikan. Tapi ini kayaknya pengertian gue dari satu lagu aja kayaknya berbelit-belit ya teman-teman ya. Kalau yang gue artikan sedikit dari bait maksudnya di sini, apakah mau lagikan diri lagi? Ini maksudnya kita diri kita. Apakah kita disuruh lari lagi? Oh tidak, kita nggak lari. Tidak ada tempat lagi, ya kan? Tak ada tempat lagi. Giliranku sekarang. Giliran dia maksudnya di sini. Giliran dia untuk membunuh kita, gitu loh. Giliran dia untuk membunuh kita. Dan karena itu janganlah untuk takut. Tapi mungkin kalau di sini ya, kalau mau disambung-sambungin dengan yang liriknya sebelumnya, ini gue kayaknya ini yang translate-nya mungkin ini kita lihat tadi kayaknya memang translatornya ada tulis kalimat sedikit deh. Terjemahan sumber seadanya, maaf kalau salah. Ya mungkin ya. Kalau oke, jadi ini kalau gue sambungin dengan yang pertama aja. Mungkin ini liriknya adalah apakah mau lagikan diri lagi. Oke, mungkin gue bisa telepon teman gue aja. Teman gue juga orang Jepang soalnya. Orang Jepang dong. Bukan ya, maksudnya dia ngerti bahasa Jepang ya. Nih, ini kan jadi kan aku kan sekarang lagi bikin konten, bikin video. Jadi masalah ini ada breakdown lagu di YouTube, judulnya kosong, sama channelnya juga kosong. Jadi di sini musiknya ini musik Jepang. Mu bisa ngertiin nggak sedikit bagian-bagian terakhirnya nih dari maksud liriknya? Dari ya apanya lah liriknya lah. Aku kasih nih linknya ntar lo. Langsung loncat. Duit ke aspal ke. Nah, mana sih? Nah, tuh. Sekarang pergi ke menit, bentar. Pergi ke menit 1 menit 1 menit 49. 1 menit 49. 1 menit 49. Artiin gimana itu artinya? Kalau ini kan ada yang terjemahan langsung dari Indonesianya, cuman kan ini kan yang terjemahan kan enggak sepenuhnya dari channelnya, cuman kan memang dari orang yang translatein, takutnya ini salah dari liriknya. Nah itu kan kalau yang di sini kan kalau ditulis sama orangnya kan apakah mau lagikan diri, terus apa sih? Tak ada tempat lagi, giliranku segera. Karena itu janganlah untuk takut, tutuplah matamu, dan tempat ini tiada lagi. Kalau versimu apa yang memang kuliah bahasa Jepang? Bentar, ini dari kecepatan amat nih. Ini dari 49 ini di ini. Iya, dari 49, dari 1 menit 49. Ini kan sebenarnya udah hampir-hampir betul sih di translator main di bawah sama. Sama. Jadi kalau yang maksud dari lirik maksud dari arti yang apakah mau lagikan diri lagi itu betul loh. Betul-betul aja sih, lebih tepatnya mendekati, tapi cocok juga. Oh, memang cocok. Nah, kalau
Soalnya kan aku kan Ya. ini kan kontennya kan lagi nge-breakdown lirik pas tiba di awal kan tadi kan kalau aku ngertiin liriknya ini kan ceritanya si cewek ini mati. Si cewek ini mati. Ah, tiba-tiba pas tiba di lirik terakhir ini jadinya agak bingung apakah mau lagi kandegi lagi. Ah, di sini agak bingung nih. Sebenarnya dia terbunuh sama kereta atau dia psikopat? Nah, makanya aku nanya sama Muni pas bagian 1 menit 49 itu liriknya apa gitu. Lagu-lagu kayak gini kan emang biasanya plot twist. Emang kadang kita dibikin jalurnya ke A, tapi sebenarnya itu jalurnya ke B. Kan biasa lagu-lagu gini banyak kayak gini ceritanya, plot twist gitu. Oh, jadi memang kayak gitu biasanya gitu ya. Iya. Oh, iya. Makanya kadang kalau translator tuh kadang bingung gitu, karena nggak ngerti ceritanya. Padahal emang ceritanya tuh emang 2 jalur gitu. Oh, memang ceritanya memang 2 jalur gitu. Jadi memang bisa diartiin 2 gitu dah. Iya. Oke lah. Siap. Thank you. Oke, jadi itu dia teman-teman penjelasan dari temen gua. Kalau kata temen gua memang dari lagu memang dia ini memang kuliahan bahasa Jepang. Jadi memang paham sedikit lah ya gitu ya. Oke. Jadi di sini memang kalau kata dia tadi ada 2 plot twist. Ya, plot twist ya gitu ya. Ada 2 cerita. Jadi ini bisa jadi memang si cewek ini mati atau dia adalah psikopat. Kalian lebih pilih mana? Psikopat atau dia adalah atau dia bunuh diri? Ya kan? Ini dari lirik yang pas bagian akhir ini bikin gue bingung gitu loh. Kalau memang kata temen gue tadi ada sedikit diartikan 2 cerita, ya bisa jadi dia adalah mati karena tertabrak kereta. Cuman pas di bagian liriknya yang bikin gue bingung adalah kata-kata dari apakah mau lagi kandegi lagi, tak ada tempat lari, giliranku segera. Karena itu janganlah untuk takut, tutuplah matamu, dan tempat ini tiada lagi. Jadi kalau yang gue artiin dari lirik terakhir ini sedikit, si cewek ini adalah psikopat yang gue bilang tadi, dan dia bertanya ke kita, apakah mau lagi-lagi gitu kan ya. Terus dia bilang, tidak ada tempat lagi-lagi, giliranku segera. Nah di sini gue bingung, giliranku segera atau memang ini benar judulnya giliranku atau giliranmu segera. Maka pas tiba di lirik sini, karena itu janganlah untuk takut. Itu menuju kita. Karena itu janganlah takut. Tutuplah matamu, itu tujuh kita. Tutuplah matamu, dan tempat ini tiada lagi. Dan tempat ini tidak ada lagi. Mungkin gini ya, kalau yang gue artikan sekali lagi ya, ini kalau gue udah mulai paham. Jadi pas di pertama itu, si cewek ini memang mati ketabrak kereta. Yang masuk dari lirik terakhir tadi itu, mungkin dia ngajak kita untuk mati, terus dari situ dia bilang kan, maka janganlah takut, tutuplah matamu segera dan tempat ini tidak ada lagi. Berarti kita matinya berdua, gitu ya. Itu mungkin maksud dari lirik tersebut. Jadi kalau gue bisa artikan ini adalah ceritanya memang sedikit horor ya, karena memang dari ilustrasinya ini sedikit horor banget teman-teman. Ini lumayan seram ya, apalagi kalau kalian memang natap si ceweknya ini lama-lama, udah mimpi buruk ini mah. Oh jadi teman-teman itu aja. Jadi ini memang endingnya gue buat kayak gini aja dengan di tengah aja ya. Oke jadi itu aja sedikit breakdown dari gue atau sedikit dari reaction soal musik video. Lebih tepatnya di musik video ya, bukan video ya, karena memang ini musik video di YouTube yang sama sekali nggak ada judul YouTube dan nggak ada nama channelnya. Oke, ini asli sih aneh ya. Sementara dari channel ini ada juga musik yang tanpa judulnya lagi, dan besok bakal kita breakdown untuk yang part keduanya. Gue sama sekali belum mendengarkan musik itu saat video ini dibuat. Gue belum ada mendengarkan lagu tersebut, dan gue baru mendengarkan lagu yang ini karena memang lagu yang inilah yang muncul di beranda gue. Bikin bingung asli. Aduh ini udahlah ganti dulu deh. Nggak kuat gue sumpah, nggak kuat gue asli sumpah. Nggak kuat gue ngeliat tatapan mukanya tuh nggak serem anjir, serem sumpah. Oke, jadi untuk teman-teman semua ya itulah jadi reaction tentang video musik nggak ada judul, blank aja, dan juga dari channelnya juga blank. Jadi ya itu aja sedikit dari reaction gua dan juga dari sedikit breakdown gua soal liriknya. Serem sih anjir, ini gua sendirian, goblok. Di kosan sendirian anjir. Astaga. Ibu gua nih. Udahlah ya, itu aja lah ya. Jadi untuk breakdown kali ini, dan memang besok bakal ada yang keduanya, part keduanya kita bakal coba breakdown lagi yang hitamnya juga lagi, yang nggak ada judulnya lagi. Ada apa sebenarnya gitu loh dari channel ini kan? Gue juga penasaran gitu loh, yang videonya nggak ada judul gitu loh, dan musiknya creepy banget.
Tapi kalau dari instrumennya sekali lagi gue akuin itu mantap. Penyanyinya juga bagus banget, vokalnya juga bagus, siapapun itu bagus banget. Cuman ya itulah ilustrasinya serem banget lah. Aduh, nggak ada gitu ilustrasi yang lebih baik gitu ya. Soalnya kan dulu artinya juga serem juga gitu sebenarnya. Oke, jadi thank you buat teman-teman yang mampir dan kita bakal jumpa lagi di next video dan akhir dari gue Badansa and see ya. Bye bye. Boom.